Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mendiskusikan materi kita mengenai flutasi. Flutasi atau pengapungan adalah proses pemisahan mineral-mineral antara mineral hidrofilik dan mineral hidrofobik. Jadi yang secara spesifik pemisahan ini disebut fruit flotation atau flutasi buih. Karena pada umumnya proses pengolahan dengan cara flutasi pasti ada gelembung yang diangkat ke permukaan agar dia bisa mengapung ke atas air. Flutasi sendiri secara khusus dia mampu memisahkan minyak dan lemak dan juga ada beberapa kandungan suspended solid yang dapat terikut. Ada beberapa jurnal yang juga mengatakan bahwa proses flotasi juga mampu menurunkan kandungan organik dalam suatu air limbah. Seperti yang kalian lihat pada video ini, jadi di dalam air itu sendiri ada dua mineral yang secara umum, yaitu ada mineral hidrofobik dan ada mineral hidrofilik. Jadi kalau untuk mengingatnya hidrofobik, fobik itu dari kata fobia. Artinya apa? Mineral hidrofobik itu artinya mineral tersebut fobia terhadap air. Jadi mineral tersebut tidak mau bercampur dengan air. Sedangkan mineral hidrofilik adalah mineral yang mudah terlarut dalam air. Nah, prinsip flotasi itu sendiri memanfaatkan adanya mineral hidrofobik tersebut. Jadi mineral hidrofobik yang akan diangkat oleh gelembung udara ke atas permukaan air. Seperti diagram berikut ini. Jadi ketika air limbah masuk oleh gelembung-gelembung udara yang diinjeksikan ke dalam air limbah, mineral yang sifatnya hidrofobik atau tidak suka air, dia akan diangkat ke atas. Kemudian, sedangkan material yang hidrofilik atau yang suka air, dia akan mengendap ke bawah. Tiga tahapan. Yang pertama, gelembung mineral saling mendekat. Setelah mendekat, gelembung akan membentuk lapisan water film atau lapisan tipis air. Nah, setelah gelembung dan mineral hidrofobik bertemu, maka lapisan water filmnya terpecah sehingga mereka bersatu. Seperti gambar berikut. Kontak 3 fase ya. 3 fase itu ada gelembung, ada water film, ada mineral hidrofobik tadi. Ini gaya-gayanya. Flotasi sendiri diklasifikasikan menjadi 4 kategori. Ada spontaneous, ada disperse, ada vakum, ada dissolve. Yang membedakan keempat metode flotasi ini adalah tekanannya. Jika kalau spontaneous flotation, dia flotasi yang secara spontan, otomatis. Jadi misalkan ketika kita masukkan minyak ke dalam air, otomatis minyak akan terapung sendirinya ke dalam air. Nah, disperse air flotation ini yaitu tekanannya hampir sama dengan tekanan atmosfer. Jadi proses flotasinya secara dispersi. Jadi gelembung-gelembungnya di situ mengolah air limbahnya secara tersuspensi ya. Kemudian vacuum flotation. Vacuum flotation ini tekanan udaranya lebih kecil dari tekanan atmosfer karena diusahakan seperti kondisi ketika vakum, tekanan vakum. Sedangkan di soft air flotation atau DAF yang sering digunakan, tekanan yang digunakan biasanya lebih besar daripada tekanan atmosfer. Penjelasan lebih lanjut tentang DAF. Dari keempat metode tersebut, yang paling banyak digunakan adalah di soft air flotation karena lebih gampang dan lebih bisa diterapkan di dunia industri.
Dissolved air flotation sendiri ada dua macam, ada yang dengan resirkulasi, ada yang tanpa resirkulasi. Resirkulasi ini adalah resirkulasi air limbah yang sudah terolah. Jadi seperti gambar ini. Nah, resirkulasinya adalah air limbah yang telah terolah ya, akan dikembalikan lagi ke inletnya. Jadi dari outlet akan dikembalikan sekian persen ke dalam inlet. Ini yang tanpa resirkulasi, bisa dilihat outletnya nggak ada pipa sambungan lagi. Nah, ini yang dengan resirkulasi di pipa effluent, kita lihat ada pipa yang nyambung ke influent. Faktor-faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan flotasi. Yang pertama adalah laju alir air limbah atau solid loading. Berhubungan sama padatan yang akan kita olah. Yang kemudian air per solid ratio adalah perbandingan antara udara dan padatan yang akan kita olah. Nah, ini harus benar-benar dicermati. Nanti ketika kita mau mendesain DAF, upper S-nya harus sesuai dengan kriteria desain yang telah ditentukan. Karena perbandingan udara ini yang dimaksud ini adalah udara yang akan kita injeksikan ke dalam air limbah dibandingkan dengan padatan yang akan kita olah. Itu harus kurang lebih sebesar ini agar nantinya bisa terbentuk gelembung yang mampu menarik mineral hidrofobik tadi. Kemudian temperatur operasional, ini berkaitan dengan kelarutan udara. Pretreatment juga berpengaruh. Kemudian ukuran partikel. Biasanya semakin kasar ukuran partikelnya, semakin bagus proses flotasinya. Proses flotasi akan berjalan maksimum jika ukuran partikelnya kurang lebih 200 sampai 300 mes. Kemudian ada pH. pH berpengaruh di sini jika proses flotasi yang akan digunakan adalah untuk mengolah logam berat. Jika hanya untuk mengolah minyak lemak, biasanya pH-nya kita menggunakan pH netral. Akan tetapi ketika kita mau mengolah logam berat dengan menggunakan metode flotasi, kita perlu mempertimbangkan aspek pH. Karena logam-logam tertentu sangat sensitif dengan pH tertentu. Surfaktan sendiri berfungsi sebagai kolektor. Jadi surfaktan di sini fungsinya adalah untuk mengikat agar mineral hidrofobik tidak terpecah dari gelembung tadi. Agar tetap menjadi gelembung yang tidak pecah dan terangkat ke atas sehingga masuk ke pengolahan. Yang terakhir adalah tekanan saturasi. Tekanan saturasi yang dimaksud adalah tekanan yang diinjeksikan ke dalam zona kontak proses flotasi. Berikut kriteria desainnya, bisa dibaca sendiri. Ini contoh, saya sajikan salah satu contoh DAF atau dissolved air flotation yang sudah dibuat oleh kakak kelas kalian. Yang mungkin kalian pernah lihat di dalam lab limbah. Ini perancangannya seperti ini. Jadi ada tangki saturasi sendiri, ada kompresor. Kompresor ini bertujuan untuk memompa air dari tangki saturasi ke dalam zona kontak. Ini adalah bak ekualisasi yang seperti ini zona kontak. Yang tengah ini adalah zona separasi. Yang ini adalah zona sedimentasi. Yang terakhir adalah effluent. Proses pembentukan udaranya membentukan gelembungnya terdapat di tangki saturasi ini. Jadi dalam tangki saturasi ini kita membentuk gelembung-gelembung setelah ditambahin resin di sini juga. Setelah terbentuk gelembung dengan tekanan saturasi tertentu, itu bisa langsung diinjeksikan ke inlet. Dicampurkan ini, seperti ini terlihatnya. Sehingga yang keluar dari sini sudah proses menyatu. Saya sajikan cuplikan videonya.
Ini yang alat kakak kelas kalian itu. Nah, ini contohnya dia pakai nozzle. Terlihat ya gelembung-gelembung udaranya. Ini menyatu untuk mengolah. Semakin halus gelembung udara yang dihasilkan, maka semakin banyak partikel yang mampu diserap oleh air limbah tersebut. Ini flow meter. Ini pipa dari tangki saturasi. Ini tangki saturasinya yang proses menghasilkan gelembungnya. Di sini zona separasi dan di sini yang di bawah ini adalah zona sedimentasinya. Jadi partikel mineral-mineral yang sifatnya hidrofilik dia akan mengendap ke bawah. Jadi yang terangkat ke atas adalah partikel-partikel yang mineral hidrofobik tadi. Ini tangki saturasi. Bisa dilihat yang tadi kan penambahan nozzle ya. Nozzle itu bertujuan agar gelembung yang dihasilkan sifatnya lebih halus. Ini tanpa nozzle. Terlihat sekali perbedaannya. Kualitas airnya pun sangat jauh berbeda. Yang dengan nozzle tadi, dia mampu mengurangi kandungan minyak lemak hingga 99% yang dengan nozzle. Tapi tanpa nozzle dia hanya mampu sekitar 60-70%. Ya, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.